mengucap syukur di pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, karena kuat dan hebat kami, melainkan kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan ini Tuhan kami mau mendengarkan wejangan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dan berkati kami, bagi kami yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya berdiri di depan ini menggantikan Ibu Esther, karena Ibu Esther hari Sabtu yang lalu beliau telepon saya untuk menggantikan beliau karena saya jatuh di rumah. Jadi ya siap sedia menggantikan. Oke. Hari ini kita akan bicara manajemen waktu. Manajemen waktu adalah ini judul skripsi saya, variabel X-nya. Saya membahas tentang manajemen waktu berupa terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi saya bahas variabel X-nya di sini. Karena saya senang dengan judul ini dan saya akan sampaikan di tempat ini. Manajemen waktu. Kita akan memulainya dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Yang sudah mendapatkan katakan yes. Yes. Oke. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang 3. 1, 2, 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Kita akan mendasari manajemen waktu ini dari kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menunjukkan waktu. Allah memulai pekerjaannya dimulai dengan waktu. Pada mulanya berarti dimulai dengan awal waktunya. Kalau kita lihat dan kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu pada hari pertama Allah menciptakan apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai yang ketujuh. Kalau ketujuh itu Tuhan beristirahat. Tuhan melihat semua ciptaannya itu baik. Tuhan memulai pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya di dalam ruang waktu. Jadi ada batas-batasnya. Hari pertama terukur, pekerjaan Tuhan terukur. Kita lihat, manajemen adalah mengelola, mengatur, menata penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan. Manajemen, fungsi manajemen dari pengertian manajemen adalah mengelola, mengatur, menata. Manajemen di kantor ada manajemen, di sekolah ada manajemen, di negara ada manajemen, untuk diri sendiri juga ada manajemen. Mengatur apa yang kita atur, pola hidup, apa yang kita atur, kerjaan kita, apa yang kita atur, waktu kita. Tujuan manajemen adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kenapa kita harus manajemen diri? Kenapa harus ada manajemen di kantor, di sekolah? Untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan waktu adalah ukuran kesempatan. Waktu adalah ukuran kesempatan. Ada 3 jenis waktu. Waktu lampau adalah waktu yang sudah lewat. Kemudian ada waktu sekarang yang sedang berjalan, seperti ini. Dan kemudian waktu
yang akan datang. Waktu yang akan datang itu belum kita sampai di sana, tapi akan segera datang. Bedanya waktu yang akan datang, kalau berbicara untuk diri sendiri, masa depan. Siapa yang nggak punya masa depan di tempat ini? Cuma punya masa depan ya. Waktu, menurut Marion, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dipegang. Tidak dapat dirasakan keberadaannya, sama seperti cinta atau kasih. Tidak dapat diraba atau disentuh, tetapi dapat dirasakan akibatnya dalam kehidupan. Waktu tidak dapat diraba, disentuh, tapi waktu bisa kita rasakan akibatnya. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, kita ke tempat ini kita dari rumah kita pasti sudah memperkirakan kita berangkat jam berapa, kemudian kira-kira sampai di tempat ini jam berapa. Kemudian mahasiswa juga turun jam berapa, sampai di sini jam berapa, sehingga tidak telat, tidak terlambat. Tetapi pada pengertian waktu yang disampaikan oleh Marion ini tidak dapat diraba, tidak dapat dirasakan, tapi ada akibatnya. Oh, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah pagi ya. Itulah waktu. Kemudian sifat waktu itu tidak dapat diputar ulang atau tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali, nggak bisa diputar ulang. Saya mau kembali ke masa kemarin, kayaknya hari kemarin lebih indah dari hari sekarang. Atau saya mau memperbaiki masa lalu, saya mau kembali ke sana. Tidak. Waktu yang sudah lewat ya lewat. Itu sifat waktu. Kemudian waktu tidak dapat disimpan untuk nanti atau besok. Saya mau simpan waktu saya hari ini. Saya mau tidur aja dulu. Ya, saya mau bersantai-santai aja dulu. Saya simpan, tidak, nggak bisa. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Nggak bisa disimpan untuk besok. Kemudian yang ketiga, waktu tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Dipindahkan kepada orang lain. Ya udahlah, pakailah waktu. Atau ya udah, waktu ini saya kasih biar bertambah waktumu lebih dari 24 jam sehari. Nggak bisa. Waktu tidak dapat dipindahkan. Atau saya pinjamkan dulu waktu saya ini, besok saya ambil lagi ya. Nggak bisa. Kemudian waktu tidak dapat dijual atau dibayar. Saya mau menjual waktu lah. Ya, nggak usah kerja, saya mau menjual aja. Gimana cara mau menjual waktu? Ada yang bisa menjual waktu? Atau digadein waktunya? Nggak bisa. Masing-masing kita punya waktu tersendiri, dan masing-masing semua makhluk manusia memiliki waktu 24 jam per hari. Kemudian waktu terus berjalan atau tidak pernah berhenti. Ya, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang keenam, waktu tidak dapat ditambah atau dikurangi. Menambah waktu atau mengurangi waktu. Hari ini saya mau waktunya 25 jam satu hari karena awal pekan, jadi masih semangat. Dan hari Jumat saya mau kurangi jadi 20 jam saja per hari karena udah capek kerja 5 hari. Nggak bisa. Waktu tetap 24 jam per hari. Kemudian waktu tidak dapat dihemat. Uang bisa dihemat, makanan bisa dihemat, air bisa dihemat, tapi waktu tidak bisa dihemat. Bagaimana cara menghemat waktu?
Kemudian, waktu tidak dapat digantikan oleh apapun. Waktu tidak dapat digantikan oleh apapun itu. Tidak dapat digantikan. Karena waktu terus berjalan dan kita memiliki seperti yang saya katakan, kita memiliki waktu 24 jam per hari. Ada waktu bekerja, ada waktu santai, ada waktu istirahat. Jadi memanajemen waktu itu sangat penting. Lalu bagaimana cara memanajemen waktu? Menurut John, ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah sangat penting dan sangat mendesak. Sangat penting dan sangat mendesak. Kita harus melihat apa yang harus kita kerjakan. Kita harus melihat apa yang harus kita capai. Apakah ini penting, apakah ini mendesak. Itu silakan kerjakan dulu. Kemudian sangat penting, kurang mendesak. Sangat penting dan kurang mendesak. Hal yang kedua yang dikerjakan penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga adalah kurang penting dan sangat mendesak. Kata apa? Kalau saya mau tanya, yang nomor 2 dengan nomor 3 mana yang lebih utama dikerjakan? Nomor 2. Kenapa nomor 2? Sangat penting. Kemudian yang ketiga sangat mendesak. Kalau kita lihat dari sisi derajatnya lebih tinggi mana? Penting atau mendesak? Mendesak banget. Nah, mendesak. Saya harus ke kamar mandi. Mendesak banget. Ya kan? Mendesak. Harus cepat. Tapi ini sangat penting. Rapat ini sangat penting. Mana yang lebih diutamakan? Mendesak. Oke, keempat, kurang penting dan kurang mendesak. Ini hanya membuang-buang waktu. Kurang penting tapi dikerjakan. Kurang mendesak tapi dikerjakan. Anda membuang-buang waktu. Kemudian cara mengatur waktu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu? Ada 3 hal. Menetapkan tujuan. Tetapkan tujuan kita. Apa yang harus dicapai? Apa yang harus dikerjakan? Kemudian membuat perencanaan. Buatlah perencanaan. Buat perencanaan hal-hal apa yang dilakukan untuk mencapai. Yang nomor 1 tujuan. Di dalam membuat perencanaan perlu kita melihat resiko. Bapak Ibu yang dari luar, kalau saya, kalau kita ke sini sudah memperkirakan dari rumah kita berangkat jam berapa sampai ke sini. Lalu ada risiko di perjalanan, misalnya macet, ya kan? Yang bawa kendaraan kempes dan lain sebagainya. Di dalam perencanaan perlu melihat resiko-resiko. Kita perlu melihat resiko. Atau mahasiswa dalam mengerjakan tugas, ada tujuan harus menyelesaikan tugas ini dalam misalnya UAS, sebelum UAS. Lalu membuat perencanaan. Dalam perencanaan ada risiko. Misalnya ada tugas mendadak. Ada tugas mendadak. Jadi kita harus memikirkan risiko di sini dalam perencanaan. Kemudian melakukan tindakan. Silakan laksanakan. Apa yang sudah Anda tetapkan tujuan, apa yang sudah Anda buat perencanaan itu, lalu kerjakan. Karena waktu tidak pernah kembali, manfaatkan waktu sekarang lebih baik dari yang sudah lalu. Karena waktu tidak pernah kembali, silakan kita manfaatkan waktu kita, mengisi waktu kita lebih baik dari hari
lebih baik dari yang sudah lalu. 1 detik yang lalu itu menjadi kenangan, itu menjadi cerita. Makanya mari kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengisi waktu kita yang lebih berarti lagi. Kita manfaatkan setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Target, tujuan, sasaran yang sudah ada dalam pikiran kita, mandiri maupun personal, kelompok, misalnya di kantor, maupun di perkuliahan, sudah kita tetapkan waktunya yang sudah kita atur apa sasarannya. Mari pergunakan waktu lebih baik dari yang sudah lalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari yang mulia di Tuhan. Kami sudah mendengarkan bicara tentang bagaimana kami memanajemen waktu dengan baik. Biarlah waktu kami berguna, biarlah waktu kami isi dengan lebih baik dari hari sebelumnya, dari yang sudah lalu, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.